Halo teman-teman, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Damar Aji. Dan senang sekali saya kembali lagi di sini dalam video ini. Dan seperti biasa akan membacakan zodiak kamu untuk bulan September tahun 2020. Semoga kabar kamu baik, dalam keadaan sehat selalu, dan juga diberikan kemudahan-kemudahan untuk menjalani aktivitas kamu sehari-hari. Oke? Dan sekarang kita kembali lagi bakal membacakan zodiak kamu, dan sekarang kita udah sampai di zodiak yang keempat, yaitu untuk Cancer September 2020. Jadi Cancer bulan September tahun 2020. Oke, teman-teman, seperti biasa juga bahwa pembacaan zodiak yang saya lakukan ini masa berlakunya adalah kurang lebih sekitar 3 sampai 5 bulan ke depan. Jadi energinya saya setting untuk 3 sampai 5 bulan ke depan. Itu artinya bahwa kalau ini September berarti masih bisa sampai September, Oktober, November, Desember. Paling tidak minimal sampai Desember masih bisa berlaku, dan energinya masih saya setting atau disesuaikan dengan kondisi dan situasi dan keadaan kamu sampai bulan September kurang lebih, dan maksimalnya bisa juga sampai Januari dan Februari. Oke. Baik teman-teman, seperti biasa juga saya akan shuffle kartu, dan seperti biasa juga saya bakal ambil 5 kartu untuk kamu untuk Cancer September tahun 2020. Dan seperti biasa juga saya bakal mengingatkan buat teman-teman Cancer untuk merapat di video ini sampai dengan selesai nanti, karena di sini akan ada banyak informasi penting yang bisa kamu dapatkan, informasi-informasi berharga yang bisa kamu dapatkan untuk mengetahui, ngebaca situasi dan memprediksi hal-hal apa saja yang mungkin kamu perlu lakukan, hal-hal apa saja yang mungkin perlu kamu hindari, dan segala sesuatu yang mungkin harus kamu ketahui itu seperti apa. Karena menjadi penting sekali untuk kita tahu tentang pesan-pesan alam semesta apa yang harus kita perhatikan, gitu kan. Tuhan pasti sudah memberikan segala sesuatu untuk kita lakukan dan kita hadapi, baik itu permasalahan dan sebagainya. Paling tidak kita bisa memiliki solusi-solusi atau bahkan bisa menghindari hal tersebut supaya tidak terjadi kalau memang itu jelek. Dan yang jelas pada kesempatan kali ini seperti biasa saya membacakan kartu ini, tarot ini bersifat general reading, ya, bersifat umum untuk semua orang. Dan bisa jadi tidak resonate buat kamu, salah satu di antara kamu tidak resonate gitu kan, tapi it's okay. Yang jelas saya berharap dan berusaha juga untuk membuat hasil dari readingan ini atau bacaan ini bisa semaksimal mungkin. Oke, teman-teman, seperti biasa saya bakal shuffle kartu sambil kita ambil energinya, gitu kan. Kemudian yang jelas untuk teman-teman yang kepengen konsultasi juga bersama saya, silakan juga untuk melakukan personal reading bersama Damar Aji, ya. Cancer bulan September tahun 2020. Cancer September 2020 dan masa berlakunya sampai 3 atau 5 bulan ke depan. 3 sampai 5 bulan ke depan. Berarti bisa jadi sampai Desember 2020, Januari, Februari 2021. Ya, paling maksimal kurang lebih sekitar 3 bulan ya. 3 bulan dan 5 bulan masih bisa deh, masih bisa. Langsung kita buka aja. 1, 2, 3. Oke, kartu yang sangat luar biasa sekali. Banyak ini awal. Nanti kita jelasin. Oke, teman-teman, buat Cancer September tahun 2020, seperti apa sih peruntungan kamu, seperti apa juga asmara kamu, seperti apa pekerjaan kamu, rezeki kamu juga dan sebagainya, atau jodoh kamu seperti apa, kita bakal lihat di sini, kita bakal bacakan satu persatu. Oke, maka dari itu buat Cancer jangan kemana-mana, tetap standby, stay tune sampai dengan selesai video ini. Oke, langsung aja kartu pertama saya bakal bacakan. Di sini ada The Moon. The Moon energinya adalah begini untuk Cancer. Saya merasakan bahwa situasi Cancer di energi ini sepertinya dalam kondisi yang tidak menentu. Dan situasi ini
pasti selalu berhubungan dan juga memiliki siklus maupun pola. Pola ini sebenarnya sudah terjadi di beberapa bulan sebelumnya atau bahkan sekarang ini sudah terjadi. Ya, sekarang terjadi dan beberapa sebelumnya sudah kamu rasakan dan bisa jadi terjadi juga. Maksudnya itu. Nah, ini kalau misalnya pun saat ini kamu belum merasakan hal tersebut, bisa jadi dalam waktu dekat akan terjadi seperti apa yang saya bacakan. Tapi jangan khawatir, bahwa saya mencoba untuk selalu memberikan solusi dan alternatif antisipasi apabila prediksi atau bacaannya ini mengarah kepada hal yang kurang bagus. Berarti kita coba dong untuk melakukan sebuah manuver dan sebagainya agar kita tidak terjadi hal-hal yang kurang baik. Misalnya kita gini, di depan kita sudah tahu bahwa di depan ada jalan yang berlubang gitu kan. Kita udah tahu nih. Ya otomatis dong, logikanya kita pasti cari jalan yang lebih baik atau kita menghindari jalan yang berlubang itu agar kita tidak kejeblos. Logika sederhananya seperti itu. Nah, di kartu pertama, The Moon, saya merasakan ketidakpastian pada Cancer dan merasakan kehidupan yang sangat naik turun ya, fluktuatif banget gitu loh. Dan di sini dibutuhkan sesuatu yang membuat kamu itu bisa menyadari atau paling tidak mengamati, mencermati kenapa situasi dan kondisi ini bisa terjadi. Itu. Terus yang berikutnya untuk The Moon di sini juga mengarah kepada bulan atau gelap malam itu mengarah kepada, kalau dihubungkan kepada manusia itu adalah lebih kepada alam bawah sadar manusia. Jadi kurang lebih mengarah kepada alam bawah sadar manusia, di mana untuk Cancer disarankan untuk lebih belajar banyak menggunakan intuisi. Ya, sekali lagi Cancer diharapkan untuk banyak belajar menggunakan intuisi, dan intuisi itu berhubungan sekali dengan alam bawah sadar atau pikiran bawah sadar. Jadi kurang lebih seperti itu. Terus apa dong yang harus dilakukan? Ya, kamu membangun kesadaran agar yang bekerja di dalam diri kamu, yang bekerja dalam pikiran kamu tidak hanya sekedar pikiran sadar saja, tidak sekedar logika, ya, tapi juga harus yang non logika ya. Jadi yaitu pikiran bawah sadar itu tadi, bahwa pikiran bawah sadar itu berhubungan dengan intuisi, kekuatan batin dan sebagainya. Nah, itu yang harus kamu bangun. Kemudian warning juga untuk kamu yang bintangnya Cancer, saya merasakan adanya atau akan adanya sesuatu yang bisa dibilang merugikan kamu. Nah, semacam bahaya, tapi bahaya itu lebih mengarah kepada sebuah penipuan atau pengkhianatan. Jadi kalau misalnya kamu ini dihubungkan dengan asmara kamu, berarti otomatis hubungannya sama jodoh kamu. Ya, tapi tidak hanya sama jodoh ya. Jadi gini, kalau misalnya ini adalah hubungannya dengan asmara, pertama bisa jadi berhubungan dengan jodoh kamu, pasangan kamu sendiri, atau bisa jadi berhubungan dengan orang-orang dekat yang ada di sekitar kamu, teman lah dan sebagainya. Demikian juga untuk yang berurusan dengan kantor atau pekerjaan, bisa jadi ya itu mungkin rekan kerja kamu atau orang-orang yang ada di sekitar kamu. Maksudnya gini, saya menangkap adanya bahaya itu tadi. Ya, bahaya itu adalah berupa semacam penipuan atau pengkhianatan. Ya, sekali lagi kalau misalnya itu adalah berhubungan dengan asmara, berarti ada kemungkinan itu akan dilakukan oleh pasangan kamu atau orang-orang yang ada di dekat kamu. Karena gini teman-teman, bisa jadi kamu dan pasangan kamu nggak ada masalah gitu kan. Tapi jangan lupa bahwa orang di sekitar kamu kadang-kadang tuh begini, tanpa alasan yang jelas, tanpa sebab dan masalah yang jelas, orang tuh bisa saja benci sama kita. Betul kan? Nggak ada masalah apa-apa, nggak ada urusan apa-apa, nggak ada masalah apa-apa. Tapi orang bisa tanpa alasan yang jelas benci sama kita. Itulah kehidupan yang harus kita pahami. Di sini saya melihat adanya sebuah bahaya, kayak semacam penipuan atau suatu tipu muslihat yang bakal dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitar kamu. Baik itu kaitannya dengan asmara maupun pekerjaan. Itu yang harus kamu waspadai. Oke? Nah, untuk mewaspadai hal itu, kamu dianjurkan untuk banyak melakukan, membangun kesadaran di dalam diri melalui sistem bawah sadar kamu. Oke?
Detailnya seperti apa, dan ini otomatis kamu harus istilahnya banyak ngobrol dengan orang yang paham tentang hal itu, ya. Dan dalam hal ini saya siap membantu juga untuk teman-teman menjelaskan secara detail lewat personal reading, private reading bersama saya. Silahkan aja, nanti kita jelaskan secara detail, bahkan sekaligus kita bantu untuk menghindari segala sesuatu yang jelek kalau memang itu jelek. Tapi kalau penipuan jelek ya, energinya juga negatif juga. Dan di sini ada energi negatif, kayak ada bahaya. Ada gambar kalajengking, ada anjing menggonggong, melolong gitu kan. Anjing mengaum ya, mengaum. Nah, ini adalah tanda-tanda bahaya, dan di sini ditambah ada kalajengking. Itu bertanda bahwa bahaya itu ada di sekitar kamu. So, kamu harus hati-hati. Dan untuk mengantisipasi itu semuanya, kamu harus melakukan atau kerja sama dengan intuisi kamu, supaya kamu bisa melihat siapa-siapa orang-orang yang kira-kira akan melakukan kecurangan-kecurangan, penipuan-penipuan, atau bahkan merugikan kamu. Itu yang pertama. Di kartu yang kedua, saya melihat bahwa di sini ada Page of Pentacles, ya. Jadi artinya adalah apa? Kamu harus segera bergerak dari situasi sebelumnya. Jadi kalau situasi sebelumnya ini adalah situasi yang justru bikin kamu PW, ya. PW itu sudah bikin kamu nyaman, bikin kamu stuck dan sebagainya. Ini harus hati-hati, karena kamu harus segera move, kamu harus segera bergerak. Karena apa? Kamu harus mengawali suatu kehidupan baru kamu sesegera mungkin. Jangan sampai bahaya-bahaya semakin menumpuk, semakin bertambah, kamu masih santai-santai aja. So, kamu harus benar-benar segera bergerak, ya. Entah bagaimana caranya, kamu harus bergerak. Kamu nggak usah terlalu banyak berpikir, nggak usah terlalu banyak pertimbangan. Kalau itu hubungannya dengan asmara, kamu harus melakukan sesuatu dengan segera, agar kalau memang itu hubungannya dengan pasangan kamu dan berbahaya, akan terjadi kehilangan kekasih kamu, pasangan kamu. So, kamu harus segera melakukan sesuatu, action untuk melakukan sesuatu. Mungkin dengan semakin membangun komunikasi yang baik dengan pasangan kamu, memberikan keterbukaan dan sebagainya. Nah, di sini awal baru ini mengajak kamu untuk memperhatikan sungguh-sungguh situasi yang betul-betul saat ini sedang kamu hadapi. Memperhatikan itu bisa dibilang begini, bisa melihat secara detail, secara seksama, agar kesungguhan kamu itu menghasilkan sesuatu sesuai dengan ekspektasi kamu, ya. Dan di sini di awal baru ini kamu harus melakukan sebuah ekstra kerja keras, ya, ekstra kerja keras. Artinya tidak hanya terbatas ini untuk urusan kerja doang, ya, tapi bisa jadi untuk urusan rezeki, untuk urusan asmara juga kamu harus melakukan hal yang sama. Jadi saya membaca dari berbagai sisi, bisa jadi dari sisi asmara, sisi pekerjaan, kerejekian dan sebagainya. Jadi saya coba untuk saya baca semuanya. Oke, semoga saya berharap kamu puas dengan bacaan ini. Jadi sekali lagi untuk kartu kedua, awal baru, kamu harus perhatikan setiap langkah-langkah dan juga setiap hal yang akan kamu lakukan harus dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh agar hasilnya lebih bagus, dan jangan lupa kerja keras. Oke? Itu kartu kedua. Di kartu ketiga, hampir sama, di sini ada The Fool. The Fool di sini berarti menandakan bahwa kamu harus melangkah, kamu harus optimis, harus yakin dengan apa yang akan kamu perjuangkan. The Fool, ada energi yang saya tangkap di sini adalah Tuhan dan alam semesta meminta kamu untuk lebih terbuka dengan kehidupan. Maksudnya apa? Maksudnya gini, kalau selama ini mungkin kamu banyak melakukan manipulasi, berkata tidak jujur, banyak kebohongan dan sebagainya, ini adalah saatnya kamu meninggalkan itu semua. Karena gini teman-teman, ketika seseorang melakukan segala sesuatu tuh banyak manipulasinya, banyak tidak jujurnya, banyak kebohongan-kebohongan dan sebagainya, maka sesungguhnya dia sedang membunuh dirinya sendiri, ya, membunuh rezekinya, membunuh pertemanannya, orang jadi gak simpatik dan sebagainya atas kelakuan yang seperti itu, ya. Tapi saya yakin buat Cancer, apalagi khususnya yang lagi dengerin sekarang ini, saya yakin kamu bukan orang yang seperti itu. Kamu orang yang penuh bertanggung jawab. Cuman ini sebagai warning saja, ya. Dimana kamu harus terbuka kepada alam semesta, terbuka kepada diri sendiri dan kepada semua orang, ya. Baik yang disengaja maupun tidak, baik yang kamu kenal atau tidak. Pokoknya semua hal kamu harus terbuka. Artinya adalah apa? Jujur, ya, jujur. Jangan banyak manipulasi atau jangan sampai melakukan manipulasi dan sebagainya.
atau mengambil keuntungan sendiri dan sebagainya, jangan sampai, karena itu berbahaya. Oke. Di sisi lain, kartu ketiga juga meminta kamu untuk melangkahkan kaki dengan positif, dengan yakin, berbekal pengalaman-pengalaman yang sudah pernah kamu alami. Tapi hati-hati, bagaimanapun kamu melangkah ke depan, bahaya selalu ada di sekitar kita, ya. Tapi nggak usah khawatir, ketika kamu berhati-hati, kamu selalu berdoa kepada Tuhan, ya, minta keselamatan, perlindungan dan sebagainya, saya yakin sekali kamu akan melangkah dengan selamat, dengan berhasil dan sukses. Oke, itu kartu ketiga. Sekarang kita mengarah kepada kartu keempat, ya. Ini tadi kartu ketiga pun berhubungan juga dengan asmara, ya. Jadi kalau misalnya kamu berhubungan dengan pasangan kamu dan saat ini sedang tidak baik hubungannya, tidak harmonis dan sebagainya, ya ini juga saatnya kamu terbuka dengan pasangan kamu. Saatnya kamu juga merubah diri agar pasangan kamu itu kembali memberikan kepercayaan kepada kamu. Ya, karena saya lihat di sini kamu lagi nggak bagus hubungannya sama pasangan kamu. Bisa jadi pasangan kamu, bisa jadi energinya kebalik. Ini mungkin bukan kamu yang tidak jujur. Ini mungkin bukan kamu yang banyak melakukan manipulasi dan sebagainya, tapi justru ada di pasangan kamu. Oke? Jadi energinya bisa vice versa, bisa kebalik antara kamu dan pasangan kamu, antara kamu dan orang lain, antara kamu dan rekan kerja dan sebagainya. Bisa dipahami ya? Jadi energinya bisa disesuaikan. Kalau kamu ngerasa enggak, berarti ini bisa jadi pada orang lain atau pasangan kamu. So, kita lanjut kartu ke-4. Setelah kamu mengalami proses perjalanan panjang, kerja keras, keterbukaan, berubah diri dan sebagainya, maka inilah saatnya di mana kamu akan melakukan sebuah perenungan, ya. Melakukan sebuah perenungan, terus kemudian kamu akan terlihat orang melihatnya mungkin kamu murung banget sih. Jadi ada fase yang bakal kamu hadapi di mana fase itu adalah bikin kamu bete, murung, terus kemudian ngerasa boring banget, bosan gitu ya. Itu akan terjadi, ya. Atau bisa jadi energinya itu sudah terjadi juga. Oke, kalau belum berarti ini akan terjadi dalam waktu yang tidak lama. Oke, jadi kemurungan, kebosanan akan kamu alamin, tapi jangan khawatir. Di sini kamu harus melakukan semacam reevaluasi, ya, melakukan introspeksi diri secara berulang, apa yang harus kamu bangun, apa harus kamu perhatikan dan diperbaiki dan sebagainya, sehingga nanti di sini sampailah akan hadir atau akan datang sebuah tawaran-tawaran yang bagus buat kamu. Jadi kalau misalnya ini adalah urusannya dengan bisnis, nanti ada orang yang bakal menawarkan bisnis ke kamu. Kalau ini adalah hubungannya dengan pekerjaan kamu, berarti kamu akan mendapatkan kepercayaan dari perusahaan, kantor, atau atasan kamu. Ya, terus kemudian tawaran yang diberikan kepada kamu adalah tawaran yang sangat luar biasa. Itu hasil dari kerja keras kamu juga, hasil dari kejujuran kamu juga, maka orang datang untuk menawarkan sesuatu yang baik kepada kamu. Kalau dihubungkan dengan asmara, berarti kamu akan bertemu dengan seseorang yang menawarkan kebaikan, menawarkan hatinya, menawarkan cintanya. Itu buat kamu yang masih jomblo. Kalau kamu yang sudah punya pasangan, ya udah, fokus pada pasangan kamu. Jangan terus kemudian, gue dapat lagi ya. Bukan, gitu loh, bukan seperti itu. Oke, ini buat yang masih jomblo. Oke, jadi akan ada tawaran yang menarik, ada tawaran yang baik, yang positif. Oke. Terus kemudian di kartu kelima, di sini ada Page of Cups. Berarti hampir sama ini ya, Page of Pentacle, The Fool, Page of Cups ini adalah awal-awal baru. Sama, jadi ini kamu akan memulai sebuah permulaan yang baru. Jadi intinya gini, bulan September, Oktober, November sampai Desember, itu kamu harus manfaatkan sebaik mungkin. Kenapa demikian? Jangan lupa, sebentar lagi itu bakal ganti tahun, gitu kan? Gak kerasa 3-4 bulan lagi ganti tahun 2021. Disinilah kamu harus melakukan sebuah persiapan untuk menyongsong tahun 2021. Ya kan? Dengan keyakinan, dengan tekad yang baik, dengan energi positif, vibrasi yang bagus.
dan segala sesuatu yang sudah kamu rancang dari sekarang. Oke? Jadi preparingnya adalah dari sekarang untuk tahun 2021. Gitu loh. Berarti masih lama dong? Bukan begitu. Maksudnya keberhasilan kamu pun akan sudah mulai terasa dan dirasakan dari sekarang. Tapi kan proses, keberhasilan itu kan proses juga. Ya, nggak bisa langsung jebret begitu aja jadi, tahu-tahu banyak duit dan sebagainya, nggak. Oke? Dan satu hal lagi, untuk kamu yang rasa jomblo, di sini ada kabar baik. Kamu yang single, kamu yang jomblo, kamu yang berurusan putus, kamu yang udah duda, janda, dan sebagainya, nggak usah khawatir. Ini saya menangkap sebuah energi di mana kamu bakal mendapatkan pasangan lagi, akan mendapatkan sebuah hubungan baru yang kamu jalanin dengan lebih baik, dengan lebih indah, dengan lebih membahagiakan. Allahumma amin. Oke, diaminkan supaya itu menjadi sebuah doa yang kemudian bisa terrealisasi dalam kehidupan kamu. Kurang lebih seperti itu teman-teman yang bisa saya sampaikan dari 1, 2, 3, 5 sampai 5 kartu. Mudah-mudahan sudah menjelaskan semuanya dari aspek kehidupan kamu, karir kamu, keuangan kamu, hubungan asmara kamu, kedepannya dan sebagainya. Oke? Jangan lupa juga buat teman-teman yang kepengen melakukan private reading dan konsultasi bersama saya langsung, silakan aja kamu boleh chat di WA yang tertera di sini, dan atau juga kamu boleh baca dulu deskripsinya seperti apa. Oke? Jadi biar jelas, biar nanti ketika kamu chatting ke WA yang tertera di sini, kamu dilayani oleh admin saya dan kemudian kamu sudah cukup jelas sehingga terjadi kesepakatan, ya, kesepakatan bikin schedule, bikin janjian, waktunya dan sebagainya, kemudian nanti ketemu saya. Oke? Terima kasih teman-teman untuk yang sudah bergabung di channel Damar Aji. Jangan lupa buat kamu yang baru saja bergabung di sini, lakukan satu kebaikan saja dalam hari ini. Dengan cara apa? Cara subscribe channel Damar Aji, like, komentar, dan juga boleh share. Oke? Terima kasih, saya Damar Aji. Sampai jumpa.